Halo preman intelek, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Jujun Junaidi, yang akan ngebacot lagi tentang sebuah film action komedi yang dirilis di tahun 2010 berjudul Night and Day. Film ini bercerita tentang seorang agen CIA yang justru menjadi buronan agen CIA lainnya. Film ini dibintangi oleh aktor ganteng siapa lagi kalau bukan Tom Cruise, dan pemeran Natalie di film Charlie Angels yaitu Cameron Diaz. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang laki-laki bernama Roy Miller. Ini pembentuknya. Beliau adalah seorang agen CIA dan seorang wanita biasa saja namun cantik yang bernama Heaven June. Awal cerita diperlihatkan Roy sedang berada di Bandara Wichita, Kansas, Amerika Serikat, dan di saat bersamaan nampak juga June sedang berada di bandara tersebut. Nampaknya Roy terus memperhatikan June dari kejauhan. Ketika hendak melakukan check-in, secara kebetulan June bertabrakan dengan Roy sehingga tasnya terjatuh. Dan saat hendak melakukan boarding pun kembali June bertabrakan lagi dengan Roy. Ternyata keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kota Boston. Namun anehnya ketika menunjukkan tiketnya saat boarding, ternyata jadwal penerbangan pesawat June adalah besok, karena hari itu sudah penuh. Sementara di tempat lain diperlihatkan seorang agen CIA lainnya bernama Fitzgerald, ini orangnya, dan Isabel George, beliau adalah direktur kontraspionase CIA. Fitz nampak sedang mengawasi Roy dan June melalui sebuah TV di mobilnya yang terkoneksi dengan CCTV bandara. Beralih ke June yang masih menunggu di bandara, mendapat kabar dari petugas bandara bahwa beliau ternyatanya bisa ikut terbang ke Boston saat itu juga. Ketika June masuk di pesawat, ternyata kursi di pesawat masih banyak yang kosong, sedangkan Roy nampak sedikit kaget dengan kemunculan June di pesawat. Di perjalanan, Roy dan June nampak saling berkenalan dan bersikap ramah satu sama lain, dan di sela-sela obrolan mereka, Roy sesekali nampak memperhatikan penumpang lainnya yang ada di pesawat. June nampaknya mulai agak canggung terhadap Roy karena obrolan sudah mulai masuk tentang hal yang sedikit privasi. Beliau pun segera permisi untuk ke toilet. Diving a stranger on the balcony of the Hotel de Cap. Go back and use the restroom. Turbulence, huh? Ketika June berada di toilet, Roy langsung terlibat perkelahian dengan penumpang yang ada di pesawat. Dan tidak hanya penumpang, pramugari, pramugara, dan bahkan pilot juga ikut terlibat. Tapi mereka bukanlah tandingan Roy, karena dengan mudahnya kemudian Roy bisa membunuh mereka semua termasuk kedua pilotnya. Tell me, why did Fitz put her on a plane? Pada saat June keluar dari toilet, nampak Roy sedang duduk termenung tanpa kata, hanya perbuatan saja. June lalu mendekati Roy dan langsung ingin ngelamot Roy, karena mengira Roy pun merasakan hal yang sama. Nyatanya June telah salah paham dengan sikap Roy tersebut. Dan dengan sedikit ragu, Roy kemudian mengatakan kepada June bahwa kedua pilot pesawat tersebut sudah mati terbunuh olehnya, dan pesawat harus segera mendarat. June menganggap bahwa Roy sedang bercanda, namun ketika Roy menuju ke ruang kokpit, tiba-tiba June melihat semua penumpang pesawat itu ternyata sudah mati. Lalu June segera menuju ke ruang kokpit, dan nyatanya benar saja Roy sedang mencoba mendaratkan pesawat secara darurat di perkebunan yang kebetulan cukup datar untuk pendaratan pesawat. Setelah mendarat dengan selamat, Roy lalu memberikan minuman kepada June agar bisa lebih tenang, namun sebenarnya itu adalah obat bius. Roy lalu mengatakan bahwa mulai saat ini akan ada orang-orang jahat yang akan mencari June dan akan menanyakan tentang dirinya. Dan mereka akan mengaku sebagai agen federal yang ditugaskan untuk mengamankan June. Namun menurut Roy, orang-orang tersebut sebenarnya akan membunuh June. Tentu saja itu membuat June semakin bingung sebelum akhirnya pingsan. Singkat cerita, June sudah tersadar dan berada di rumahnya, namun Roy tidak berada di sana. Beliau lalu melihat berita di TV yang memberitakan tentang peristiwa jatuhnya pesawat yang June tumpangi semalam.
Lalu terdengar ketukan di pintu yang ternyata itu adalah teman yang bernama Rodney yang ingin mengecek keadaan Jun. Anyway, you're alive. I was gonna ask you to dinner. How about I call you later? Selanjutnya dengan tergesa-gesa, Jun segera berangkat menemui adiknya April untuk melakukan fitting baju. Setelah bertemu April, mereka mulai berbicara tentang mobil GTO milik ayahnya. Namun tiba-tiba, datang seseorang yang mengatakan bahwa mobil Jun akan ditilang karena parkir sembarangan. Jun lalu keluar, namun nyatanya Fitzgerald dan rekannya sudah menunggu di luar dan meminta Jun untuk ikut dengan mereka. Special Agent in charge, Fitzgerald. Will you join us inside the car for a moment? Di perjalanan, Fitz mengaku sebagai agen FBI dan langsung menanyakan tentang Roy dan memperlihatkan rekaman CCTV bandara saat mereka bertemu. Lalu Fitz mengatakan bahwa Roy adalah orang yang sangat berbahaya. Fitz juga menanyakan tentang orang yang bernama Simon Pegg. Namun Jun tetap mengatakan tidak tahu menahu tentang Roy atau Simon Pegg. Dan selanjutnya benar apa yang dikatakan oleh Roy bahwa Fitz akan membawanya ke tempat aman sampai Roy tertangkap dan berulang-ulang mengatakan bahwa Jun akan aman. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata tembakan itu mengenai orang yang duduk di sebelah supir termasuk juga supirnya. Namun mobil terus melaju sehingga Jun segera memegang setir dan berusaha untuk mengendalikan laju mobilnya. Lalu terdengar suara sirine motor polisi dari belakang dan tiba-tiba Roy muncul di atas kap mobil. Berikutnya diperlihatkan adegan-adegan tembak-menembak dan kebut-kebutan di jalan ala-ala Mission Impossible yang dilakukan Roy untuk menyelamatkan Jun. Setelah mobil berhenti, Roy kembali menembaki orang-orang yang menyerangnya tersebut. Excellent driving. Over a dead guy. No, have a word with the guys in the tunnel. Okay? Please. You saved us. I hope you know that. You saved us. Sementara itu, Jun yang ketakutan langsung kabur dan menyelamatkan diri, namun nyatanya Roy masih terus mengikutinya. Jun terus berlari menuju kantor Rodney, seorang anggota pemadam kebakaran. Rupanya Rodney adalah mantannya Jun walaupun masih mencintainya. Rodney lalu mengajak Jun untuk makan pie di sebuah kafe karena mengira Jun akan mengajaknya untuk balikan lagi. Di dalam kafe, Jun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya sejak dari bandara dan pertemuannya dengan Roy. Tickets to Blue Man Group, the Battlegrounds tour. You're being passive, getting back at her because she didn't want the ring. No, I wake up. I'm in my room. I have no idea how I got there. I mean, I wasn't supposed to be on that plane, but I was on it, and there was this guy. But you didn't even listen to what I was talking No, I about. did. Look, I would probably be the... Tidak lama kemudian, Roy juga sudah berada di kafe tersebut, lalu ikut duduk di meja Jun dan Rodney. Roy lalu berbicara dengan Jun dan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sana. Jun berusaha untuk memberitahu Rodney bahwa Roy lah orang yang ada di pesawat itu. Namun yang terjadi, Roy dan Rodney malah asik mengobrol tentang pekerjaan Rodney sebagai anggota pemadam kebakaran. I often thought What? Who's the guy? I'm a guy. I'm the guy. You are a guy. I'm a guy. Sampai akhirnya, Roy dengan paksa membawa Jun pergi seolah-olah menyandaranya. Ketika di luar, Rodney malah mengikutinya dan terpaksa Roy menembak kakinya lalu mereka segera pergi dari sana. Rodney! Rodney! Hey, look at me. It's okay. I shot you through and through. Di dalam mobil, Roy kembali berbicara hal-hal yang tidak dipahami oleh Jun, termasuk tindakannya menembak Rodney. Karena semakin bingung dengan semua perkataan Roy, Jun lalu meminta untuk diturunkan dari mobil. Roy kemudian membawanya ke parkiran dan menurunkannya. You weren't off the carousel. You know, Roy, maybe they meant it when they said that I would be safe. Dan kembali Roy mengatakan bahwa peluang Jun untuk selamat adalah selalu bersamanya. See, it's like here. With me, it's here. Without me, here. But someone else depending on me. Someone whose life is in danger. Singkat cerita, malam pun tiba. Entah siapa yang mengalah, nyatanya Roy dan Jun masih tetap bersama. What a brave firefighter. Doctors tell me Rodney... Di dalam mobil, Roy mulai bercerita tentang kenapa mereka dikejar-kejar oleh Fitz dan orang-orangnya. Inti masalahnya adalah sebuah baterai Zephyr yang walaupun bentuknya kecil tetapi memiliki daya yang sangat besar dan tidak akan habis. Dan saking besarnya tenaganya bahkan bisa menghidupkan sebuah kota kecil atau kapal selam yang besar. Dan penemu dari baterai Zephyr tersebut adalah Simon Pegg. Roy dan Fitz memang ditugaskan untuk mengawasi Simon Pegg di laboratoriumnya di kota Wichita. Namun Fitz justru berniat untuk menjual baterai tersebut kepada seorang penjual senjata dari Spanyol bernama Antonio Quintana. Dan bahkan akan membunuh Simon Pegg.
Oleh sebab itu, Roy kemudian mengamankan Simon Pegg berikut baterai Zephyr-nya di suatu tempat yang aman. Namun Fitz justru memutarbalikkan fakta dan menuduhnya sebagai pengkhianat yang akan menjual baterai Zephyr-nya. What's the plan? Tonight, we're safe. Good night, Roy. That's cool. Singkat cerita, Roy dan June telah sampai di kota Brooklyn, New York. Terlihat mereka masuk ke dalam sebuah bangunan gudang tempat di mana Roy menyembunyikan Simon. Stay close. Namun Simon ternyata sudah tidak berada di sana. Roy kemudian mencari petunjuk kemana Simon pergi di ruangan tempat kerja Simon yang penuh dengan coretan tangannya. Sementara itu June di luar ruangan sedang asik memainkan senjatanya, namun ia tidak tahu sudah banyak orang-orang yang berbaju hitam sedang menyusup dan mendekati posisi Roy dan June. Namun untungnya Roy ternyata sudah mengetahui keberadaan mereka di sana dan langsung menembak salah satunya. Dan kembali Roy kemudian memperlihatkan kemampuannya melawan dan membunuh orang-orang yang memburunya tersebut. Yang menurut Roy mereka bukanlah orang-orang suruhan Fitz, tapi anak buahnya Antonio Quintana dan mungkin mereka lebih berbahaya dibandingkan dengan Fitz. Thanks. Could be Antonio Quintana's man. Dan di tengah kepungan pasukan bersenjata itu, Roy kembali meminta June untuk meminum cairan yang akan membuat June pingsan. Dan mereka kemudian akhirnya dapat ditangkap. Let's take this. Proton 0. They're gonna smoke us with D5. Scene lalu memperlihatkan Roy dan June telah disekap, di mana Roy terlihat digantung dan kepala di bawah, sedangkan June nampak masih setengah sadar. Tidak diceritakan di mana lokasi penyekapannya dan apa yang terjadi di sana, namun cerita langsung beralih di mana Roy dan June berhasil lolos dari penyekapan itu, dan mereka sudah berada di dalam pesawat dan kemudian menaiki perahu sampai akhirnya June tersadar mereka sudah berada di satu pantai. Melihat June yang sudah tersadar, Roy lalu mengatakan bahwa mereka harus segera pergi mencari Simon karena Roy sudah tahu Simon pergi ke Austria. Namun June masih marah karena selalu dibius. Kemudian dia berniat untuk pergi dari sana, dan saat June menerima telepon dari adiknya April, June tersadar bahwa tempat itu adalah pulau kecil di tengah laut. April? April? Beralih ke tempat lain di mana Antonio Quintana nampak sedang memperhatikan pulau di mana Roy dan June berada, dan mereka telah melacak telepon milik June. Antonio segera memerintahkan anak buahnya untuk segera memburunya. It's coconut. It's loaded with electrolytes. Beralih lagi ke pulau, June yang masih sedikit emosi nampak sudah kembali dan berbicara dengan Roy. Tiba-tiba muncul pesawat kecil tanpa awak yang langsung menembaki mereka. Roy rada heran kenapa posisi pulaunya bisa terlacak. Barulah June sadar bahwa gara-gara teleponnya lah mereka bisa terlacak. Came in clean. You took a call? It was a quick one. Roy segera menuju ke helikopternya untuk kabur sebelum kembali membuat June pingsan terlebih dahulu. Singkat cerita, June sudah tersadar dan berada di sebuah kereta api. Di dalam kereta itu diperlihatkan bahwa Roy sudah bertemu dengan Simon. Beralih ke June yang keluar dari ruangannya untuk mencari Roy. Sesampainya di bar kereta, June baru tahu bahwa mereka sudah berada di Austria. Saat memesan makanan, seorang laki-laki nampak mendekati June. June menerima telepon tapi tidak diterima karena takut teleponnya terlacak lagi. Kemudian laki-laki itu berbicara kepada June. June mengira orang itu adalah Simon Pegg. Simon? Kembali June menerima panggilan telepon tapi tetap tidak diangkat. Namun saat June menerima pesan dari kertas yang menempel di sepatunya yang menyebutkan bahwa Roy saat itu sedang bersama Simon. June segera pergi dari sana untuk kembali menuju ke kamarnya. What did you say? That drink back. You just stay here for a second. I'll be right back. Sementara itu, Roy kebingungan karena June tidak mengangkat teleponnya dari tadi. Beliau segera ke restoran karena mengira June sedang memesan makanan, namun nyatanya June sudah tidak berada di sana. Beralih ke June yang sedang kembali ke kamarnya, nampak diikuti oleh laki-laki tadi. Ketika berada di dapur kereta, June nampaknya tidak bisa lagi menghindar dan mencoba untuk melakukan perlawanan.
Beruntung di saat yang kritis itu, Roy sudah berada di sana. Laki-laki itu ternyata adalah seorang pembunuh bayarin bernama Ben Hart yang ditugaskan untuk membunuh Simon. Roy langsung terlibat perkelahian dengan Ben Hart, namun kali ini Roy kesulitan dan harus tumbang dengan 1-2 kali pukulan saja. Jun mencoba ikut membantu Roy, namun nyatanya malah tertangkap. Dan dengan satu gerakan yang Jun pelajari dari Roy, Jun mencoba untuk melepaskan diri. Dan secara tak sengaja sebuah pisau terlempar dan langsung menusuk badan Ben Hart yang tentu saja membuatnya emosi. Beruntung Roy menendangnya dan membuatnya terlempar keluar kereta. I gotta get you guys. Pada saat kereta telah sampai di stasiun, Fitz juga sudah menunggu di sana. Namun Roy, Jun, dan Simon sudah berhasil lolos karena turun sebelum kereta berhenti. Singkat cerita, Jun sudah berada di sebuah kamar hotel yang bersebelahan dengan kamar Roy. Ketika di balkon kamarnya, Jun mendengar Roy sedang menelpon seseorang yang mengatakan akan pergi menemuinya. Well, it's good to hear your voice too, Naomi. It's a beautiful city, huh? Jun mengajak Roy untuk makan malam bersama di kamarnya malam itu. Dan saat hendak pergi, Roy meminta Jun untuk tidak keluar kamarnya. Namun Jun sedikit curiga lalu membuntutinya dari belakang. I'm gonna go. See you in a bit. Here, as a matter of fact, I got that for you. Hey, I really need to talk to you about this effort. Rupanya Roy pergi ke sebuah kafe dan bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Naomi dan nampak berbicara mesra. Membuat Jun kecewa, apalagi Roy mengatakan bahwa Jun bukanlah siapa-siapa. So who's your companion? One I picked up along the way. Namun ternyata Roy kemudian berbicara dengan Antonio melalui alat sadap yang dipasang di tubuh Naomi. Jun mendengar bahwa Roy akan menjual baterai Zephyr kepada Antonio. Karena kecewa, sebelum Roy selesai bicara, Jun segera meninggalkannya. Namun ketika di jalan, Jun dihadang oleh anak buah Fitz dan dipertemukan dengan Isabel. Isabel kemudian memperlihatkan rekaman CCTV bandara saat Roy dan Jun bertabrakan. Dan dikatakan bahwa Jun hanya dimanfaatkan oleh Roy untuk menyelipkan baterai Zephyrnya di tasnya untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dan menurut Isabel, Roy lah orang yang akan menjual baterai itu kepada Antonio. Isabel meminta Jun untuk kembali ke hotel dan menjebak Roy dan memastikan bahwa Roy memegang baterai Zephyrnya. Singkat cerita, Roy sudah kembali ke hotel dan langsung menemui Jun di kamarnya. Tanpa basa-basi, Jun langsung mengatakan bahwa ia mengikutinya tadi. Tentu saja Roy sangat kecewa. Jun lalu memberi tanda kepada Fitz, dan saat Fitz masuk ke kamarnya, Roy ternyata berhasil keluar dari kamar itu dan membawa baterai Zephyrnya. Hurt more than I thought it would. Promise that if you turned yourself in. Di luar kamar, Jun melihat Simon juga ditangkap dan mengatakan bahwa Jun sebenarnya tidak akan bisa pulang. Kembali ke Roy yang kabur, terlihat dia berlari di atas atap dan sudah diketahui oleh anak buahnya Fitz dan polisi yang sudah mengepung tempat tersebut. Roy terus berlari menghindari kejaran anak buah Fitz hingga saat sampai di bangunan di pinggir sungai, Roy tertembak dan jatuh ke sungai. Keesokan harinya, Simon nampak dibawa oleh Fitz, sedangkan Jun akan segera dipulangkan ke rumahnya. Namun Roy hingga saat itu belum ditemukan. Scene beralih di mana Jun nampak menghadiri pernikahan adiknya, sementara di tempat lain Fitz dan rekannya sedang membawa Simon ke suatu tempat. Dan tanpa alasan, Fitz lalu membunuh rekannya tersebut. Kemudian Fitz menelepon Antonio dan berbicara tentang baterai Zephyr dan disepakati Fitz akan segera berangkat ke Spanyol. Kembali kepada Jun yang sedang berada di bengkel mobilnya, dia nampaknya masih penasaran dengan kematian Roy. Lalu mencari informasi alamat rumah yang pernah dilihatnya di handphone milik Roy. Setelah ditemukan, Jun segera berangkat, namun nampaknya masih ada orang yang mengawasinya. Di perjalanan, Jun yang mengetahui ada yang menguntitnya, lalu segera memutar balik mobilnya sehingga berhasil lolos dari penguntitnya itu. Sesampainya di rumah yang dituju, Jun mencoba mengawasi rumah itu, namun karena tidak hati-hati, dia ketahuan oleh si bapak pemilik rumah itu. Jun lalu mengatakan bahwa ia membawa 4 piston mobil yang mungkin dipesan oleh si bapak tersebut. Sedangkan si ibu yang melihat Jun basah kuyup memintanya untuk segera masuk. Saat di dalam rumah, Jun mencoba untuk akrab dan berbicara tentang mobil Pontiac klasik milik si bapak dan menanyakan tentang Roy. Namun si bapak malah balik bertanya, maksud Jun bertanya tentang Roy. Oh yeah, like you didn't order pistol. Dan karena mengira salah alamat, Jun bermaksud untuk segera pergi, namun
Kemudian dia melihat ada foto Roy saat remaja yang kata si ibu itu adalah anaknya yang bernama Matthew yang telah hilang di Kuwait, dan mengatakan bahwa anaknya itu pernah menyeberangi danau hanya dengan satu tarikan napas. Like centipede with practically one breath. In Havens. Molly Knight. Kemudian setelah berada di dalam mobil, Jun menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa dia memiliki baterai Zephyr dan dia siap untuk membuat kesepakatan, dan jika berminat diminta untuk datang ke lokasi yang ditentukan oleh Jun. Tidak berlangsung lama, anak buah Antonio sudah berada di lokasi dan langsung membawa Jun. You want the Zephyr? I got the Zephyr. It's right here. Come and get it. Singkat cerita, Jun sudah berada di rumah Antonio dan telah disuntik serum yang bisa membuat orang berkata jujur. Antonio menanyakan mengapa Jun berbohong memiliki baterai Zephyr. Namun Jun malah menjawab tindakan yang sudah dia lakukan untuk menjebak Roy sebelumnya, walaupun sebenarnya sangat yakin Roy adalah orang baik yang telah menyelamatkannya beberapa kali. Dan dia juga yakin bahwa Roy masih hidup. Dan tujuannya berbohong memiliki Zephyr semata-mata untuk mencari Roy. Trying to find Roy. Okay. Miller is dead! Roy Miller is dead! Sementara itu, Fitz juga setelah sampai di rumah Antonio, namun tidak bersama Simon. Dia meminta Antonio untuk membawa uangnya dan menemuinya di sungai di mana Simon berada. Antonio, package, did you? Sementara itu di atas atap, Roy yang ternyata masih hidup sebagaimana sudah diperkirakan oleh Jun, nyatanya juga berada di sana. Roy terlihat sedang mengawasi pergerakan Fitz dan Antonio yang berangkat menuju ke sungai, walaupun sebenarnya Roy juga sudah tahu bahwa Simon ada di dalam bagasi mobil Fitz, karena terlihat dari alat pelacak di handphonenya. Dan ketika hendak pergi menyusul Fitz, tak sengaja Roy melihat Jun sedang dibawa oleh anak buahnya Antonio. Segera dengan keahliannya, Roy kemudian menyelamatkan Jun dengan melumpuhkan satu persatu orang yang membawa Jun tersebut. Dan orang yang terakhir diminta untuk memberitahu Antonio bahwa Roy memiliki baterai Zephyr dan telah kabur bersama Jun. Oh, that's cool. Listen, because when you wake up, you're gonna call your boss, and you're Mereka berdua pun berusaha untuk segera menyusul Fitz, namun Jun nampak mulai terpengaruh oleh minuman yang diberikan oleh Antonio sebelumnya dan ingin mendapatkan asupan nutrisi vitamin C dari Roy. You don't seem very happy to see me, Roy. Tidak lama kemudian, mereka berhasil lolos menggunakan motor untuk menyusul Antonio dan Fitz. Namun anak buah Antonio terus mengejarnya. Dengan memanfaatkan momen berlangsungnya festival banteng, Roy dan Jun berusaha melumpuhkan Antonio dan anak buahnya. June Havens. You got. Setelah berhasil melumpuhkan Antonio, Roy segera mengejar Fitz. Sesampainya di sungai, Roy berhasil menyusulnya, namun Fitz menyandera Simon dan terpaksa Roy menyerahkan baterai Zephyrnya kepada Fitz. Now! Put him in the water, It's like Wichita. I understand. No, Roy, please don't give it to me. Fitz segera pergi, namun sempat menembakkan senjatanya ke arah Simon. Beruntung, Roy berhasil menyelamatkannya walaupun beliau harus terkena tembakan. Fitz segera kabur dengan pesawatnya dengan membawa baterai Zephyr yang sangat tidak stabil itu dan malah meledak dan menghancurkan pesawatnya. Sedangkan Roy segera dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Roy sudah tersadar di rumah sakit dan Isabel pun berada di sana dan mengabarkan bahwa Simon sekarang bekerja di lab barunya. Sedangkan Jun sudah kembali pulang. You gave up those things, and you're an asset only as long as you stay focused. Safety. Setelah Isabel pergi, datang seorang perawat yang memberikan obat yang langsung diminum oleh Roy, dan ternyata perawat itu adalah Jun. Roy sendiri seketika pingsan. Jun kemudian membawa Roy keluar dari rumah sakit dan membawanya pergi menuju ke perbatasan Meksiko.
Singkat cerita, Roy sudah tersadar dan sudah berada di sebuah pantai. Dan mereka pun pergi menuju ke Cape Horn. Shorts. Without me. With me? Tamat. Gotta have it somehow.